Hai anak-anak ibu, jumpa lagi kita di pembelajaran IPS untuk pertemuan ketiga. Nah, adapun yang akan kita pelajari saat ini yaitu mengenai benua Amerika. Nah, bersama saya Ibu Dernika Simarmata. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita saat ini, mari anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Menjelaskan letak dan luas benua Amerika. Yang kedua, menjelaskan kondisi fisik, wilayah, dan potensi sumber daya alam. Yang pertama, kita lihat letak dan luas benua Amerika. Nah, di sini ada peta dari benua Amerika, ya. Jadi benua Amerika ini terdiri dari 3 kawasan, ya, atau 3 wilayah, ya. Nah, benderanya, ya, kamu lihat seperti yang ada pada slide, ya. Nah, anak-anak ibu, sekali lagi ibu tampilkan peta benua Amerika. Nah, kita pelajari mengenai benua Amerika. Yang pertama, benua Amerika merupakan sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, ya. Nah, Samudra Pasifik, ya, kemudian dan Samudra Atlantik, ya. Nah, kemudian yang kedua, benua Amerika ini merupakan benua terbesar kedua di dunia setelah benua Asia. Jadi, yang paling besar di antara ke-6 benua yang ada di dunia adalah benua Asia. Kemudian yang kedua adalah benua Amerika. Luas wilayah benua Amerika kurang lebih 42.292.000 km persegi. Nah, kemudian yang keempat, benua Amerika ini dibagi menjadi 3 wilayah, ya. Nah, yang pertama adalah wilayah benua Amerika Utara, ya, Amerika Utara, ya, Amerika Utara. Nah, kemudian yang kedua adalah Amerika Tengah. Di sini dia Amerika Tengah. Kemudian yang ketiga adalah Amerika Selatan. Oke, ya. Nah, kemudian nama benua Amerika ini pertama kali, ya, dibuat berdasarkan nama orang yang pertama menjelajahi benua Amerika. Siapa itu? Yaitu Amerigo Vespucci, ya. Nah, kemudian kita lihat letak benua Amerika, ya. Nah, yang pertama, anak-anak, letak benua Amerika secara astronomis, ya. Kalau dikatakan secara astronomis, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, secara astronomis, benua Amerika terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur
sampai 35 derajat bujur barat. Nah, kemudian secara geografis, benua Amerika berbatasan dengan yang pertama sebelah barat berbatasan dengan samudra, ya. Nah, kemudian sebelah timur berbatasan dengan samudra, ya, Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Es dan Selat Davis, ya. Nah, kemudian letak benua Amerika secara geografis, ya, terbagi atas 4 kawasan, ya. Yang pertama adalah kawasan Amerika Selatan, yang kedua kawasan Amerika Utara, yang ketiga kawasan Amerika Tengah, ya, yang keempat Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah, ya. Nah, kemudian kita perhatikan kondisi fisik wilayah dan potensi sumber daya alam. Bentang alam wilayah benua Amerika sangat berbeda untuk setiap penjuru. Wilayahnya meliputi jajaran pegunungan tinggi, pegunungan rendah, plato, serta dataran rendah. Nah, di kelas 8 kita sudah belajar mengenai apa itu pengertian plato, ya nak. Nah, kemudian kita perhatikan, ya, kondisi fisik wilayah benua Amerika, ya, bagian barat yaitu didominasi oleh barisan pegunungan yang memanjang. Nah, kemudian di bagian barat terdapat puncak gunung yang tertinggi, yaitu puncak gunung Aconcagua, ya, Aconcagua, dengan ketinggian kurang lebih 6.960 meter yang terletak di Argentina, negara Argentina. Nah, kemudian, ya, kondisi fisik wilayah benua Amerika di bagian tengah hingga timur, ya, relatif lebih landai, ya, membentuk suatu dataran dan pesisir pantai. Nah, kemudian di bagian utara wilayah benua Amerika didominasi oleh cekungan. Sebagian besar danau di benua Amerika ini terdapat di Amerika Utara. Sedangkan titik terendah di benua Amerika yaitu disebut dengan Death Valley, ya, atau kurang lebih 86 meter di bawah permukaan laut. Ya, next anak-anak ibu, potensi, ya, kita perhatikan potensi sumber daya alam di darat. Nah, yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian berupa padi, ya, terdapat di daerah Louisiana, California, Georgia, Carolina, dan Texas. Nah, kemudian selain padi terdapat juga kapas, ya, kapas terdapat di daerah Louisiana, ya, Oklahoma, Texas, Arkansas, Nevada, Georgia, dan Alabama. Nah, kemudian ada kopi. Kopi dihasilkan dari daerah Argentina, Kolombia, El Salvador, dan Guatemala. Nah, kemudian ada gula dihasilkan dari daerah Hawaii, Mississippi, Louisiana, Karibia, dan Kuba, ya. Jadi potensi sumber daya alam di darat yang berasal dari pertanian dan perkebunan, ada padi, kemudian ada kapas, ya, kemudian ada kopi, dan kemudian ada gula, ya.
Nah, kemudian yang kedua dari pertambangan. Hasil-hasil pertambangan di benua Amerika antara lain minyak bumi dan gas alam, ya. Keduanya ataupun minyak bumi dan gas alam ini terdapat di negara Meksiko, ya, terdapat di negara Meksiko dan Venezuela. Kemudian untuk batu bara terdapat di daerah pegunungan Appalachia dan Chile, ya. Nah, terdapat di pegunungan Appalachia dan Chile. Selanjutnya, tembaga terdapat di Arizona, ya, Arizona. Kemudian ada di Bolivia dan juga di Meksiko. Nah, sementara emas dan perak terdapat di perbatasan Missouri dan Meksiko, ya. Nah, kemudian anak-anak ibu, kalau tadi ibu sudah jelaskan tentang potensi sumber daya alam di darat. Nah, kita lihat potensi sumber daya alam yang berada di laut, ya, berdasarkan data FAO tahun 2005. Nah, pada saat itu Amerika merupakan produsen terbesar kelima perikanan di dunia, ya, setelah Tiongkok, Peru, India, dan Indonesia. Nah, di Kanada hasil ikan salmon dan haring, ya, nah, merupakan peringkat kedua, ya, dari 10 negara penghasil ikan terbesar di dunia, ya. Nah, di Peru dan Chile, ya, terdapat ikan herring dan ikan sarden, ya. Kita next, ya. Berikut negara di Amerika dan ibu kotanya berdasarkan, ya, kesepakatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, yang pertama kita lihat di Indonesia, di negara Amerika bagian utara, ya. Nah, ada negara Kanada, kemudian ada negara Amerika Serikat, kemudian ada negara Meksiko, ya. Jadi di Amerika, benua Amerika bagian utara terdapat 3 negara, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko. Nah, kemudian negara di Amerika Tengah, ya, terdiri dari negara Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, ya. Nah, next. Sedangkan di negara di benua Amerika, ya, di bagian Amerika Selatan ada negara Argentina, Brasil, Bolivia, Kolombia, Ekuador, Prancis, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, dan Venezuela, ya. Nah, kemudian dari penjelasan ibu, ya, tentang benua Amerika, nah, ada tugas yang ibu kasihkan untuk anak-anak, yaitu menggambar peta benua Amerika di selembar kertas buku gambar. Nah, setelah digambar, tuliskanlah negara-negara yang terdapat di benua Amerika tersebut, ya. Nah, jadi nanti kamu pisahkan di Amerika Utara, tadi ibu katakan ada 3 negara, kemudian di Amerika Tengah tuliskan negara-negara yang terdapat di Amerika Tengah,
Kemudian di Amerika Selatan, tuliskan negara-negara yang terdapat di Amerika Selatan. Nah, sampai di sini materi kita, ya. Silakan dibuat atau diringkas catatannya, kemudian kerjakan tugasnya. Nah, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.